Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Haris Fadila dan dengan dua orang teman saya, Doni Alisanjaya dan Zulfikar Nadia Alifif Hakim dari kelompok 3 dan dari kelas T-Tim 4206 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat yang berjudul Desain Link Point to Point dari STO Lembong ke STO Ujung Berung. Oke, next. Oke, latar belakang dari tugas besar yang kami buat adalah telekomunikasi merupakan salah satu teknologi yang sangat krusial di masa modern kali ini. Tanpa teknologi telekomunikasi, dapat dipastikan bahwa seluruh dunia tidak akan bisa saling terhubung. Nah, pada era revolusi industri 4.0 dan semakin meledaknya pengguna internet, setidaknya dibutuhkan proses transmisi data internet yang sangat cepat agar dapat mendukung permintaan pengguna internet. Oke, next. Nah, solusinya fiber optik. Kenapa fiber optik? Nah, kenapa fiber optik? Yang pertama, fiber optik merupakan saluran transmisi atau kabel yang sangat halus dan lebih halus dari selai rambut terbuat dari kaca atau plastik. Nah, fungsi dari fiber optik sendiri untuk mengirimkan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, terus yang kedua, sumber cahaya yang biasa digunakan adalah LED atau laser. Nah, untuk ukuran diameter dari kabel ini kurang lebih 120 mikrometer satu lingkarannya. Nah, terus yang ketiga, kabel fiber optik dilakukan secara point to point, jadi dari titik awal ke titik akhir, gitu. Oke, next. Nah, ini contoh penerapan fiber optik menggunakan metode point to point. Nah, contoh di sini nih ada gedung A. Ya, kalau kita kita cocokkan dengan judul yang kita ambil tadi, gedung A ini sebagai STO Lembong, gedung Z ini sebagai STO Ujung Berung. Nah, jadi point to point itu dari titik A langsung ke titik Z. Nah, terus untuk jarak sendiri, kami di sini udah langsung analisis ke data aslinya, itu kira-kira 12,4 km. Itu. Next. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan point to point? Penjelasannya adalah point to point adalah arsitektur dengan menggunakan dedicated fiber optic yang menghubungkan perangkat optical line terminal atau OLT yang berada di central office, CO, yang terkoneksi dengan perangkat optical network terminal, ONT, yang berada di pelanggan. Nah, terus pada hasil tugas besar kami, CO ini yang kami gunakan adalah STO Lembong dan STO Ujung Berung. Gitu. Jadi si OLT-nya ini tuh ada di STO Lembong dan STO Ujung Berung. Gitu. Next. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Sok, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Haris kesempatannya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Doni. Sini saya akan menjelaskan apa aja sih parameter yang akan dihitung dalam penelitian kelompok kami hari ini. Nah, yang pertama ada perhitungan power link budget, yang kedua ada perhitungan rest time budget, dan yang ketiga adalah perhitungan bit error rate. Oke, next. Nah, jadi ini adalah rute perancangan desain link point to point dari STO Lembong sampai STO Ujung Berung yang ada di Bandung ya. Ini kami menggunakan Google Maps sebagai patokan untuk ukuran, maksudnya untuk panjang jarak dari STO Lembong ke STO Ujung Berung kurang lebih sepanjang 12,4 km. Nah, lanjut. Lalu ada parameter perancangan desain link. Di sini sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kanan ini. Untuk parameter desain, untuk jaraknya yang sudah kita hitung menyesuaikan sesuai dengan data yang ada dalam Google Maps, itu sepanjang 12,4 km, dan haspolnya itu 2 km, untuk bitrate-nya 2,5 GB per second,
Untuk satelit optik yang digunakan itu jenisnya single mode. Lalu untuk atenuasi satelit optiknya sekitar 0,35 dB per kilometer. Dispersi materialnya sekitar 17 picosecond per nanometer kilometer. Nah, lalu untuk panjang gelombang operasinya sekitar 1550 nanometer dan format modulasinya RZ dan RZ. Nah, terus merchant sistemnya sekitar 6 dB. Dan ini komponen SKSO-nya. Untuk pengirimannya kita menggunakan metode laser. Terus untuk rise time pada pengirimnya itu sekitar 35 ps. Terus lebar spektralnya didapat 0,1 nanometer dan daya transmitnya atau PTX-nya sekitar 8 miliwatt atau yang kalau kita dikonversikan menjadi dBm itu sekitar 9,03 dBm. Nah, lalu untuk di penerima atau di receiver-nya untuk rise time-nya sekitar 35 ps juga, sama seperti rise time pada pengirim. Lalu sensitivitasnya sekitar min 27 dBm. Nah, ini untuk komponen tambahan dari redaman konektor sebesar 0,2 dB per konektor. Redaman splice-nya sebesar 0,1 dB per splice. Nah, untuk kabel yang digunakan itu 24 core G.655. Nah, terus untuk tipe pemasangan kabelnya DAC dalam tanah. Lalu hambatannya yang setelah kita lihat-lihat sesuai kondisi lapangan yaitu ada jembatan sungai. Nah, jadi untuk sebagai informasi tambahan aja, jadi cara pemasangan satelit optikal ini itu dipasang dengan cara DAC atau di dalam tanah gitu. Nah, terus ada beberapa hambatan juga ya seperti saya sudah sebutkan. Contohnya ada sungai dan ada jembatan sungainya gitu. Nah, maka dari itu satelit optiknya itu akan dipasang di bawah jembatan dan dilapisi dengan pipa galvanis yang dililit dengan kawat berduri. Nah, terus untuk posisi handhole itu berada pada setiap audisi. Nah, di dalam handhole itu terdapat slide yaitu cadangan dari kabel optik yang tidak terlalu panjang. Nah, panjang ini dipasang sekitar 10 meter atau 5 meter dari masing-masing kabel. Nah, karena menggunakan handhole, maka posisi slide-nya itu diletakkan secara vertikal. Lalu untuk closure-nya ditempatkan di penyambungan ditaruh setiap jarak sekitar 2 km atau mengikuti panjang aspal dengan menggunakan closure berjenis inline. Nah, next. Nah, untuk perhitungan pertama itu perhitungan powering budget. Jadi singkat saja, jadi powering budget itu bertujuan untuk menghitung anggaran atau budget daya yang diperlukan receiver sehingga daya yang diterima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, di sini kami menggunakan dua cara perhitungan untuk PLB. Yang pertama menggunakan perhitungan manual, lalu yang kedua menggunakan program, yaitu Jupyter Notebook atau Google Colab dengan bahasa Python. Nah, ini pertama untuk perhitungan powering budget dengan menggunakan perhitungan manual. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini, kami sudah melakukan perhitungan dan didapat hasilnya. Hasil akhir itu PRX sama dengan min 2,23 dBm. Nah, karena syarat PLB itu PRX harus lebih dari sensitivitas atau nilai sensitivitas, maka bila kita masukkan min 2,23 dBm itu lebih besar dari min 2,27 dBm, maka PLB terpenuhi. Lanjut. Nah, ini untuk perhitungan PLB dengan program Jupyter Notebook atau dengan menggunakan bahasa Python. Nah, pada hasil akhirnya kita mendapatkan hasil grafik dari perhitungan program sebagai berikut. Nah, jadi kurva powering budgetnya seperti ini. Lanjut, akan dilanjutkan oleh teman saya Julfikar. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan rest time budget. Nah, sebenarnya apa sih rest time budget? Rest time budget itu digunakan untuk menentukan batas limit untuk dispersi atau pelebaran pulsa yang terjadi pada satelit optik. Nah, apa sih pengaruhnya rest time budget? Nah, nanti rest time budget itu akan berpengaruh ke si bandwidth SKSO atau si saluran optiknya. Nah, untuk menggunakan untuk perhitungan kami menggunakan perhitungan cara seperti yang sebelumnya Doni sampaikan. Slide selanjutnya, Doni.
Nah, berikut adalah rem budget dengan perhitungan manual. Nah, dengan rumus tersebut, kami mendapatkan nilai dengan rush time material sebesar 21,25 PS. Nah, selanjutnya adalah menghitung rush time budget. Nah, dengan mencari total dari rush time budgetnya atau test sistemnya. Nah, dengan menggunakan rumus yang ada, setelah dimasukin angka-angkanya dan didapatkan angka sebesar 0,05386 nanosecond. Nah, selanjutnya itu menghitung mode NRZ dan RZ. Nah, untuk mode NRZ-nya yaitu 70%. Nah, jadi dari hasil yang kita dapatkan 0,05836 lebih kecil daripada 0,28 nanosecond. Dan maka NRZ pun berhasil karena sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya ada mode RZ. Sama seperti perhitungan sebelumnya, hanya saja bedanya di sini 35% dan berhasil juga. Oke, slide selanjutnya. Nah, berikut ada menggunakan program yang menggunakan Python. Nah, berikut ada grafiknya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bit error rate. Nah, bit error rate adalah salah satu cara untuk mengetahui kualitas sinyal yang dikirimkan melalui komunikasi optik. Nah, sesuai dengan ketentuan, di sini kita akan mencari I diagram dan Q faktornya dan grafik Q faktornya. Oke, selanjutnya dulu. Nah, berikut adalah grafik yang rangkaian yang kita buat. Nah, rangkaian ini kami buat di OptiSystem menggunakan spesifikasi yang sama dengan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh kami. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan perhitungan dan dapat dihasilkan grafik seperti berikut. Oke, selanjutnya. Nah, dari presentasi kami sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain link point-to-point STO Lembong Bandung sampai STO Ujung Berung berhasil dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Nah, pada perancangan kali ini kami merujuk kepada ITUT G655 dengan wavelength sebesar 1550. Nah, jenis radio optik yang kami pakai ada single mode fiber karena kelebihannya yaitu bandwidth-nya bisa sampai 50 GHz. Mungkin segitu dari kelompok kami. Saya Zulfikar Ati Afif Hakim bersama dua teman saya mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.